Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salina Aulia Nasrah, BP 1910542007, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2, Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang equilibrium dan exchange. Yang pertama, equilibrium atau keseimbangan. Di dalam equilibrium ada yang namanya pasokan. Kita telah melihat beberapa contoh kurva penawaran. Dalam bab 1 kita melihat kurva penawaran vertikal untuk apartemen. Di bab 9 kita mempertimbangkan situasi di mana konsumen akan memilih untuk menjadi pemasok bersih atau permintaan barang yang mereka miliki. Dan kita menganalisis penawaran tenaga kerja dan kita menganalisis keputusan penawaran tenaga kerja. Dalam semua kasus, kurva penawaran hanya mengukur beberapa banyak konsumen yang bersedia menyediakan barang pada setiap harga pasar yang memungkinkan. Memang inilah definisi kurva penawaran untuk setiap P atau harga. Kita tentukan berapa banyak barang yang akan dipasok. Dalam beberapa bab berikut, kita akan membahas perilaku penawaran perusahaan. Namun, untuk banyak tujuan, memang demikian tidak terlalu perlu mengetahui di mana kurva penawaran atau kurva permintaan berasal dari dalam. Hal perilaku pengoptimalan yang menghasilkan kurva. Untuk banyak masalah fakta bahwa ada hubungan fungsional antara harga dan kuantitas yang diinginkan konsumen atau ditawarkan harga tersebut cukup menyoroti wawasan penting. Kemudian keseimbangan pasar. Misalkan kita memiliki sejumlah konsumen suatu barang. Mengingat kurva permintaan mereka, individu dapat menambahkannya untuk mendapatkan permintaan pasar melengkung. Begitu pula jika kita memiliki sejumlah pemasok independen ini, kita bisa menambahkan kurva penawaran masing-masing untuk mendapatkan pasar kurva penawaran. Permintaan individu dan pemasok diasumsikan mengambil harga sebagai hal yang diberikan di luar kendali mereka dan dengan mudah menentukan respon terbaik mereka mengingat harga pasar tersebut. Pasar tempat setiap agen ekonomi mengambil harga pasar di luar kendali. Hal ini disebut pasar kompetitif. Dalam equilibrium ada dua kasus khusus. Dua kasus khusus equilibrium yang sering disebutkan karena mereka cukup sering muncul. Yang pertama adalah kasus pasokan tetap. Di sini jumlah yang ditawarkan adalah beberapa nomor tertentu dan tidak tergantung pada harga. Artinya kurva penawaran vertikal. Dalam hal ini, kuantitas keseimbangan ditentukan oleh kondisi penawaran dan harga equilibrium ditentukan sepenuhnya oleh kondisi permintaan. Kasus sebaliknya adalah kasus di mana kurva penawaran benar-benar horizontal. Artinya, jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal sempurna, bahwa industri akan memasok sejumlah barang dengan harga konstan. Di situasi ini,
harga ekuilibrium ditentukan oleh kondisi penawaran, sedangkan kuantitas ekuilibrium ditentukan oleh kurva permintaan. Selanjutnya, kurva permintaan dan penawaran terbalik. Kita dapat melihat ekuilibrium pasar dalam cara yang sedikit berbeda yang seringkali berguna. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, kurva permintaan individu biasanya dipandang memberikan jumlah optimal yang diminta. Jumlah optimal yang diminta itu sebagai fungsi dari harga yang dikenakan. Tapi kita juga bisa melihatnya sebagai fungsi permintaan terbalik yang mengukur harga yang bersedia dibayar oleh seseorang untuk memperoleh sejumlah barang tertentu. Hal yang sama berlaku untuk kurva penawaran. Mereka dapat dipandang sebagai mengukur kuantitas yang ditawarkan sebagai fungsi dari harga. Tapi kita juga bisa melihatnya sebagai pengukur harga yang harus berlaku untuk menghasilkan jumlah pasokan tertentu. Meneruskan pajak. Orang sering mendengar tentang bagaimana pajak atas produsen tidak merugikan keuntungan perusahaan dan dapat dengan mudah memberikan pajak kepada konsumen. Seperti yang telah kita lihat, pajak benar-benar tidak boleh dianggap sebagai pajak atas perusahaan atau konsumen. Agar pajak atas transaksi antara perusahaan dan konsumen, secara umum pajak akan menaikkan harga yang dibayarkan oleh konsumen dan menurunkan harga yang diterima oleh perusahaan. Dan berapa banyak pajak yang akan diloloskan. Hal ini paling mudah dilihat dalam kasus ekstrim. Ketika kita memiliki kurva yang sempurna, yaitu penawaran horizontal atau kurva penawaran vertikal yang sempurna, ini juga dikenal sebagai kasus pasokan elastis sempurna dan tidak elastis sempurna. Kita sudah menemukan dua kasus khusus ini di awal bab. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal, artinya industri akan menyediakan sejumlah barang yang diinginkan dengan harga tertentu. Dan 0 unit dari barang dengan harga yang lebih rendah. Dalam hal ini, harga ditentukan seluruhnya oleh kurva penawaran, dan kuantitas yang dijual ditentukan oleh permintaan. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran vertikal, artinya kuantitasnya kebaikan sudah diperbaiki. Harga keseimbangan barang ditentukan sepenuhnya oleh permintaan. Selanjutnya, kerugian pajak bobot mati. Kita telah melihat bahwa mengenakan pajak atas barang biasanya akan meningkatkan harga yang dibayarkan oleh permintaan dan menurunkan harga yang diterima oleh pemasok. Tetapi dari sudut pandang ekonomi, biaya sebenarnya dari pajak adalah bahwa output telah berkurang. Output yang hilang adalah biaya sosial dari pajak. Nah, mari kita jelajahi
Pergaulan biaya pajak yang menggunakan alat surplus konsumen dan produsen yang dikembangkan di bab 14. Kita mulai dengan diagram yang diberikan pada gambar 16.7. Ini menggambarkan ekuilibrium harga permintaan dan harga penawaran setelah pajak atau tax memiliki harga yang telah dipaksakan. Kemudian efisiensi Pareto. Situasi ekonomi Pareto efisien jika tidak ada cara untuk membuatnya setiap orang lebih baik tanpa menyakiti orang lain. Efisiensi Pareto adalah sebuah hal yang diinginkan jika ada cara untuk membuat sekelompok orang menjadi lebih baik apabila Mengapa mereka tidak melakukannya? Tetapi efisiensi bukanlah satu-satunya tujuan kebijakan ekonomi. Misalnya, efisiensi hampir tidak ada hubungannya dengan distribusi pendapatan atau keadilan ekonomi. Namun, efisiensi adalah tujuan yang penting dan seberapa baik pasar yang kompetitif dalam mencapai efisiensi Pareto. Kompetitif pasar atau mekanisme ekonomi lainnya harus menentukan dua hal. Yang pertama, berapa banyak barang yang diproduksi, dan kedua, siapa yang akan mendapatkannya. Pasar dalam kompetitif menentukan berapa banyak yang diproduksi berdasarkan seberapa banyak orang bersedia membayar untuk membeli barang tersebut, dibandingkan dengan berapa banyak orang yang harus dibayar untuk memasok barang. Masuk pada materi yang kedua, yaitu exchange atau bertukar. Dalam exchange ada yang namanya kotak Edgeworth. Kotak ini adalah alat bantu grafis yang dikenal sebagai kotak Edgeworth. Alat ini dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antara dua orang atau lebih. Kotak Edgeworth memungkinkan kita untuk menggambarkan anugerah dan preferensi dari dua orang individu dalam satu diagram yang nyaman, yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hasil dari proses perdagangan. Untuk memahami konstruksi dari kotak Edgeworth, perlu untuk memeriksa kurva indiferen dan anugerah dari orang-orang yang terlibat. Selanjutnya, perdagangan. Sekarang kita memiliki kedua set preferensi dan pemberkahan yang menggambarkan diri kita dapat mulai menganalisis pertanyaan tentang bagaimana perdagangan terjadi. Kita mulai pada barang abadi asli, dilambangkan dengan titik W. Dalam gambar 32.1, pertimbangkan kurva indiferen dari A dan B yang melewati alokasi ini. Terdiri dari wilayah di mana A lebih banyak daripada di endowmentnya dari semua bandel di atas kurva indiferennya melalui W. Wilayah di mana B lebih baik daripada endowmentnya yang terdiri semua alokasi berada di atas
dan sudut pandangnya kurva indiferen melalui W. Ini adalah kurva indiferen dari sudut pandang, kecuali kita sudah melakukannya dan masih membuat buku terbalik. Di mana daerah kota, di mana A dan B keduanya dibuat lebih baik mati. Jelas itu di persimpangan dua wilayah ini. Ini adalah wilayah berbentuk lensa yang diilustrasikan pada gambar 32.1. Mungkin dalam perjalanan mereka, negosiasi yang dilakukan oleh dua orang yang terlibat akan mendapatkan keuntungan yang sama. Perdagangan berbeda, pertukaran yang akan memindahkan mereka ke beberapa titik di dalam bentuk lensa. Alokasi efisiensi Pareto. Pada titik M dalam diagram, himpunan titik di atas kurva indiferen A tidak memotong kumpulan titik-titik di atas kurva indiferen B. Wilayah di mana A menjadi lebih baik adalah yang terputus-putus dari wilayah tempat B yang menjadi lebih baik. Artinya, gerakan ataupun yang membuat salah satu pihak menjadi lebih baik tentu membuat pihak lainnya lebih buruk. Dengan demikian, tidak ada pertukaran yang menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada perdagangan yang saling mengingatkan pada alokasi seperti itu. Perdagangan pasar. Keseimbangan dari proses perdagangan yang dijelaskan di atas, himpunan alokasi Pareto yang efisien sangatlah penting. Tetapi masih menyisakan banyak ambiguitas tentang di mana agen berakhir. Alasannya adalah proses trending kita telah dijelaskan sangat umum. Pada dasarnya, kita hanya berasumsi bahwa file dua pihak akan berpindah ke beberapa alokasi di mana keduanya dibuat lebih baik mati. Jika kami memiliki proses perdagangan tertentu, kita akan memiliki yang lebih tepat. Kita akan memiliki deskripsi equilibrium yang lebih tepat. Mari coba kita gambarkan proses perdagangan yang meniru hasil pasar yang kompetitif. Misalkan kita menjadi pihak ketiga yang bersedia menjadi juru lelang. Untuk kedua agen A dan B, juru lelang memilih harga untuk barang 1 dan harga barang 2 dan menyajikan harga tersebut kepada A dan B. Masing-masing agen kemudian melihat berapa nilai dana abadi mereka dengan harga P1, P2 dan memutuskan berapa banyak dari setiap barang yang ingin dia beli dengan harga tersebut. Aljabar equilibrium. Jika kita membiarkan X1A dalam kurung P1, P2 adalah fungsi permintaan agen A untuk barang 1 dan X1B, P1, P2 menjadi fungsi permintaan agen B untuk barang 1 dan menentukan ekspresi analog untuk barang 2.
Kita dapat mendeskripsikan equilibrium ini sebagai himpunan harga P bintang 1 hal bintang 2 seperti yang X1A, B2A, BX2A dalam kurung P bintang 1 hal bintang 2 ditambah X2B dalam kurung P bintang 1 hal bintang 2 sama dengan 2A ditambah 2B. Persamaan ini mengatakan bahwa dalam equilibrium, permintaan total untuk setiap barang harus sama dengan total pasokan. Hukum Walras. Selanjutnya, hukum Walras. Hukum Walras menggunakan notasi yang ditetapkan di atas hukum Walras. Menyatakan itu P1 Z1 dalam kurung P1 ditambah P2 Z2 dalam kurung P1 P2 sama dengan 0. Artinya nilai permintaan berlebih agregat identik dengan 0. Untuk mengatakan bahwa nilai permintaan agregat identik dengan 0, berarti 0 untuk semua kemungkinan pilihan harga, bukan hanya harga equilibrium. Buktinya, mengikuti dari penjumlahan kendala anggaran kedua agen, maka pertimbangkan agen yang pertama atau agen A. Yang terakhir, ada equilibrium dan efisiensi. Kita sekarang telah menganalisis perdagangan pasar dalam model pertukaran murni. Ini memberi kita model perdagangan tertentu yang dapat kita bandingkan dengan model umum perdagangan yang kita bahas di awal bab. Satu pertanyaan yang mungkin timbul tentang penggunaan pasar yang kompetitif adalah apakah mekanisme ini benar-benar dapat menghabiskan semua keuntungan dari perdagangan. Setelah barang yang kita punya diperdagangkan ke equilibrium. Setelah barang yang kita punya diperdagangkan ke equilibrium kompetitif, di mana permintaan sama dengan penawaran di setiap pasar. Akankah ada lagi perdagangan yang orang lain ingin lakukan? Ini hanyalah cara lain untuk menanyakan apakah equilibrium pasar adalah Pareto efisien. Apakah agen ingin melakukan perdagangan lagi setelah mereka melakukannya dan melakukan perdagangan dengan harga kompetitif, atau agen tidak ingin melakukan perdagangan lagi? Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.